Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kemarin banyak bertanya-tanya di grup ya. Bitcoin anjlok, glosor 87%. Hampir 90% ya. Yang kemarin minta di 8.000 kejadian guys. Dalam waktu sekejap aja ya, dia nggak kelihatan lagi di sampai scroll harus ke bawah nih guys. 87% tapi nggak globally ya. Maksudnya hanya di Binance US saja. Nah, kok bisa pertanyaannya kan di Binance US, emang ada apa tuh di Binance US? Nah, kita akan jelaskan itu ya. Terus gimana caranya kalian terhindar dari situasi ini guys? Karena sering terjadi ya kalau low liquidity kayak gitu. Kemarin saya loss 1 BTC itu karena ya hampir kayak gini juga situasinya. Dan ini tapi bedanya kemarin nggak yang di ini ya, perpetual contract ya. Sedangkan ini yang kemarin itu nggak di spot ya, sedangkan ini di spot ya, karena backupnya USD kayak gitu, nggak ada tulisan perpetual swap-nya atau futures contract-nya. Kita akan bahas sama-sama di sini ya. Nah, sebelum itu leave a like and subscribe to my channel. Dan ya ini udah ini ya trending ya semalam ya mengenai Binance Future anjlok ini. Berbagai influencer juga komen kan, ada yang jaring 8.000, ada yang whales yang mistake ini order book spoofing kayak gitu ya. Ini ya hukum dari ini ya kapitalis ya, maksudnya nggak ada yang nolong kalian guys. Jadi reward kalian peroleh sendiri, risikonya juga kalian sendiri ya. Ini yang dikatakan oleh Preston Peace kayak gitu. If you try to manipulate market and circuit breaker always protect big boys. Nah, jadi circuit breaker itu terjadi di stock market ya, kalau misal market udah di posisi turmoil kayak gitu ya. Jadi ya tradingnya terpaksa di stop kayak gitu oleh ya brokerage, misal kayak big stock exchange kayak gitu kan. Nah, cuman kalau ini enggak ya, benar-benar bebas, anjlok pun bebas, low liquidity atau apapun bebas. Jadi ya come over the Bitcoin ya guys. If you make bad decision, we will dance over you. Jadi kalau kalian ini coba-coba di Bitcoin ini, orang bakal ini ya menari di atas penderitaan kalian ya. Jadi itulah pure freedom ya. Jadi kalian harus waspada. Jadi yang bisa dipreventif dengan cara edukasi ya. Jadi akan saya edukasi kenapa itu terjadi kayak gitu. Ini saya udah bikin gambarnya tadi. Intinya spreadnya terlalu jauh guys. Spread kalian nggak tahu mungkin saya udah bahas di konten saya mengenai spread dulu. Mungkin saya akan flashback dikit juga. Kalau kalian pengen lengkapnya, saya share videonya sama saya share ini artikel dari ZipMax ini ya. Bisa kalian cek ya. Intinya spread antara beli dan jual itu terlalu jauh guys. Dan kejadian di sini crash kan. Kalau crash kan berarti demand sellernya lebih banyak ketimbang ini buyernya kan. Nah, tapi kan untuk match antara seller dan buyer itu justru ada ini kan price discovery kan. Nah, disitulah Binance ini muncul sebagai pihak penengah antara pembeli dan penjual ya gitu ya. Dan penjualnya ini 100 juta guys. Whales-nya ini pengen jual 100 juta worth of Bitcoin ya, 100 juta dolar lah, nggak tahu dirupain berapa ya. Yang jelas ambil simpelnya aja. Terus yang membeli cuman ada segini guys, likuiditasnya. Nah, untuk menginsentif ini bisa naik, arbitrage come into play ya. Jadi ada yang bilang anggap harga exchange ini lebih mahal dari exchange sebelah. Nah, itu menginsentif untuk di arbitrage ya, karena misal harganya lebih tinggi kan biar bisa dijual di sana gitu. Nah, kejadian kayak gini kemarin juga guys, karena harga di Binance US karena low liquidity tadi otomatis harganya lebih tinggi ya ketimbang harga exchange yang lainnya. Karena dia pun juga karena low liquidity itu dia makainya USD coin ya. USD coin ya ini kita lihat volatile ya, makin volatile makin ini ya demand terhadap liquidity-nya makin tinggi ya, karena mereka harus di-peg di $1 kan namanya stable coin. Sedangkan ini ada fase di mana USD coin ini nggak volatile gitu. Kita lihat di sini ya benar kan USD bukan USDT. Karena ya walaupun banyak yang beranggapan USDT itu nggak diakui atau nggak belum disahkan oleh SEC kayak gitu.
Cuman ya namanya marketnya nentuin ya. Jadi seperti yang Kodani kemarin bilang, jadi walaupun nggak absa orang anggap USDT itu di backup sama dolar, $1 atau enggak, yang jelas dia ini ya udah provide liquidity ya, maksudnya orang udah percaya sama Tether Corporation itu ya. Jadi walaupun nggak 1:1, tetap orang anggap 1:1 dan likuiditasnya lebih besar ketimbang USD coin ini ya. Dan ketika itu udah terjadi kayak gitu, flash crash ini udah terbendung ya, karena order booknya bakal saling isi terus, bakal trickle down effect ya. Kalau misal algonya kan bakal ngecek di si exchange-nya nih, order book mana aja yang bakal keisi. Sampai akhirnya ke 100 juta ini terjual semua guys. Dan alhasil kalau udah kayak gitu, yang masang stop loss yang di bawah kan ikut ke trigger semua guys, sampai ke bawah tuh. Nah ya jadi ya itu ada juga yang pasang buy order limit juga yang di sini kemarin. Ada yang dapat untung kan kemarin yang ya ini tadi saya cek. Nah, thanks money limit buy achieve unlock. Walaupun dari sisinya sempat membantai ada ya namanya dia exchange dia kan, jadi kita nggak terlalu ambil pusing lah omongan dia. Yang jelas faktanya ada di sini ya, dia sempat beli satu share di sini ya, walaupun nggak bigger amount kayak gitu. Ini terlihat order booknya di sini walaupun disensor kayak gitu. Jadi itu ya intinya guys. Nah setelah kayak gini kejadian kayak gitu ya, karena spread yang terlalu besar, intinya jangan ini ya, ada 3 pelajaran diambil di sini. Cari likuiditas yang paling tinggi guys, itu yang paling penting ya guys. Likuiditas, saya kan udah jelaskan kenapa itu terjadi ya. Dan solusi untuk yang kalian ini ya, pertama ya edukasi ya jelas ya. Apa itu market maker, kalau kalian nggak tahu itu, kalian nyemplung nggak jelas aja ya. Lebih baik kalian hodl forever aja, nggak usah di trading kayak gitu. Likuiditas, cari exchange-nya punya likuiditas guys. Kalau kalian percaya sama exchange, saya udah mulai ini ya, kurang kepercayaan saya sama exchange. Likuiditas, karena itu penting ya untuk memprevent hal-hal ini terjadi ya. Kemarin juga nggak cuma Binance US ini, saya nggak di sini disclaimer dulu juga, nggak pengen menyudutkan Binance ya di sini. Tapi faktanya memang seperti itu guys. Jadi ya Binance US kemarin mengalami seperti itu. Tapi nggak cuma Binance US, ada Kraken ya kemarin juga ya, Kraken sama ya Kraken Ethereum kan kemarin anjlok ke 700 kalau nggak salah. Itu jauh benar ya, di kripto nggak ada yang nolong ya. Jadi kalau ya benar-benar ya kalian aku di sini ya likuiditas, terus kalian ini lihat ininya likuiditas itu bisa kalian cek di CoinMarketCap aja ya, volume yang terbesar tuh otomatis likuiditasnya udah gede ya. Ini kan Binance internasional kan beda sama Binance US guys. Jadi likuiditasnya wajar ya, kecil ya, apalagi dia koinnya koin USD ya, likuiditasnya kan nggak sebanyak USDT kayak gitu. Jadi wajar hal ini terjadi ya, fat finger kalau bilang scam week kayak gitu ya. Karena terjadi kadang algo buy-nya mendetek harga-harga order book kayak gitu. Masalah likuiditas, terus masalah ini ya, kalian solusi untuk bukan solusi sih, cara untuk prevent kalian di situasi kayak gini ya, untuk mencegah kalian di situasi kayak gini guys, adalah ini lagi ya, satu lagi, kalian jangan pakai stop loss ya. Ini contrary yang ada, yang trader bilang ya, oh kalian harus pakai stop loss kalau ini trading kayak gitu ya. Nah masalahnya kalau kalian nge-hold di exchange kan, ya buat apa lagi kalian ini kan stop loss kan guys. Bitcoin itu kan untuk hold on forever kayak gitu ya. Jadi kalau misal kalian yang kayak kemarin pasang stop loss di 60.000 aja kalian happy, udah kalian udah keluar, posisi kalian udah jadi rupiah lagi ya, maksudnya udah jadi fiat lagi ya. Jadi ya stop loss tuh penting kalau misal ini ya ya di atas certain threshold itu bolehlah stop loss. Cuman kalau misal di bawah kalian beli guys, udah kalian rugi guys. Ini kan sampai ke 8.000, ada yang stop loss di bawah 20.000 pun kena semua ya itu ya. Jadi ya itu ya guys, jangan pasang stop loss ya. Terus juga ngapain lagi kalian balikin ke fiat guys? Ya udahlah, Bitcoin aja lah, selain Bitcoin shitcoin gitu ya. Yang ketiga ini ya, kalian harus ini pasang buy limit. Nah ini kan kebalikan dari nomor 2 guys. Nah kalian harus punya limit buy ya, untuk siap-siap keadaan yang terjadi ya. Kalau flash crash ini hal yang nggak boleh kalian lakukan ya, stop loss ya. Apalagi yang kemarin bulan Mei itu kan ada yang bermacam-macam, ada yang 30.000, ada yang 26.000, ada yang week sampai 20.000 ada. Bahkan yang kemarin pun juga week sampai 8.000 kan. Nah itu jangan sampai kalau stop. Cuman kan kita nggak tahu market itu
flash crash-nya kapan kan kayak gitu kan. Kalau liquidity kayak gini karena 85% udah apa namanya? Bitcoin itu di hold jangka panjang, jadi kejadian kayak gini bakal ini ya, bakal terjadi lagi kecuali kalau memang ada new demand lagi. New demand tuh ada di mania phase ya kayak gitu ya. Nah, kalau itu udah beda cerita ya, likuiditasnya makin tinggi ya karena yang beli sama yang jual banyak kayak gitu kan. Nah, cuma kalau buy limit nih ya ini kalian antisipasinya dengan pasang jaring aja, iseng aja jaring di berapa gitu ya. 20.000 kalian kena kemarin dapat 20.000, 10.000, 15.000 tuh kalian semua dapat semua ya order book yang keisi kosong tadi ya. Jadi ya ada yang bilang ya whales di kripto ini nggak benar-benar whales ya. Soalnya kalau kalian punya 10.000 10 BTC aja, itu institusi udah berapa ribu BTC ya. Jadi hati-hati yang notabene whales di sini. Ini retail whales ya, bukan institution whales ya. Jadi kalau retail whales hati-hati yang udah ngerasa bahwa Bitcoinnya udah banyak, kejadian kayak gini lagi sudah ya guys. Wassalam ya, kalian hilang Bitcoin ngasih institusi apalagi CZ ini ya, secara semua Bitcoin kalian. Mungkin itu penjelasan saya guys. Kalau ada pertanyaan lagi tinggal tanya aja. Kemarin karena banyak yang tanya gitu di grup ya. Ya udah level like and subscribe to our channel ya.